Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok CPN ke-91. Pada video ini, kami akan mempresentasikan capstone project kami yang berjudul Culture and Tour Nusantara atau disingkat CTN, yang merupakan sistem informasi budaya dan wisata Nusantara berbasis website. Di sini tim kami terdiri dari 4 orang, di antaranya adalah saya sendiri, Tikdo Ajasrawi dari FEB 12, Muhammad Taufik Hidayat dari FEB 12, Raijan Al-Ghafari dari FEB 04, dan Saprini Kornisa dari FEB 12. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang backgrounder atau executive summary dari project plan. Pariwisata dan kebudayaan lokal menjadi daya tarik bagi masyarakat umum hingga mancanegara. Namun terdapat wisata dan budaya yang jarang diketahui bahkan terancam punah. Karena perkembangan zaman dan kurangnya penyebaran informasi, kami pikir kenapa kita tidak mengenalkan wisata dan budaya Nusantara yang beragam dan unik. Dan ini, tim kami membuat website bernama CTN, Culture and Tour Nusantara, untuk memberikan informasi dan kegiatan dengan lengkap wisata dan budaya daerah Indonesia. Untuk project scope dan delivery akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Raichan. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dikdo. Saya akan melanjutkan yaitu untuk slide selanjutnya yaitu Project Scope dan Deliverables. Kami membuat 4 fitur utama dan 1 fitur tambahan, yaitu fitur konten, artikel, dan kegiatan, yaitu untuk melihat tentang artikel dan kegiatan wisata budaya daerah Indonesia. Ada juga fitur create konten, artikel, dan kegiatan. Di sini bisa menambahkan, lihat, memperbarui, dan menghapus setiap konten, artikel, dan kegiatan. Di sini ada fitur detail konten artikel dan kegiatan yang bisa melihat detail konten artikel dan kegiatan tentang wisata dan budaya daerah Indonesia. Di sini ada fitur review pengguna yang bisa menambahkan komentar berupa teks pada setiap detail konten artikel dan kegiatan. Kemudian untuk satu lagi fitur tambahan yaitu fitur pencarian kategori konten, yaitu untuk melakukan pencarian konten artikel dan kegiatan berdasarkan kategori. Selanjutnya, kita tidak menerapkan 2 fitur project plan yang tidak diterapkan pada proyek website CTN, yaitu fitur login pengguna dan admin. Fitur login ini berkaitan erat dengan materi autentikasi. Tentu ini adalah materi baru bagi kami dan di luar dari materi decoding pada kelas backend pemula. Ketika memahami fitur autentikasi dari sumber internet, ternyata pembuatan fitur ini cukup susah, apalagi kami yang pemula baru mengenal tentang autentikasi. Meskipun kami sudah berusaha dengan berfokus membuat login akun admin saja, hasilnya kami hanya dapat membuat autentikasi sederhana dengan menggunakan HPGS cookies dan hanya dapat berjalan di proyek backend saja ketika dicoba menggunakan Postman. Meskipun mentor teknis front-end kami sudah menyarankan untuk menggunakan token autentikasi agar dapat menghubungkan ke website serta dapat melakukan manipulasi DOM untuk button login atau logout, namun kami tidak berhasil menerapkan dan menghubungkan fitur login ke proyek front-end. Karena keterbatasan waktu, akhirnya kami memutuskan untuk tidak menerapkan fitur login ini dan menerapkan satu fitur tambahan di luar project plan sebagai solusi untuk mengganti fitur kelima. Yang selanjutnya, fitur mengatur akun pengguna. Fitur ini berkaitan dengan autentikasi dan CRUD akun. Tentunya untuk pembuatan CRUD akun akan lebih kompleks daripada membuat fitur CRUD biasa ketika ditampilkan pada proyek front-end maupun back-end. Hal ini dikhawatirkan akan membuang-buang waktu dan penyelesaian proyek kami. Selain itu, fitur ini juga berkaitan erat dengan fitur login pengguna dan admin. Karena kami memutuskan tidak menerapkan fitur login pengguna dan admin serta kompleksitas dalam membuat fiturnya, maka fitur ini juga tidak diterapkan pada proyek website CTN. Sehingga kami memiliki waktu yang cukup untuk fokus memperbaiki dan mengembangkan website CTN. Karena kedua fitur tersebut tidak diterapkan pada proyek website CTN, terdapat penyesuaian deskripsi fitur keempat, yang awalnya admin yang dapat melakukan CRUD konten menjadi pengguna yang dapat melakukan CRUD konten, sehingga website CTN kami bersifat open public website. Kemudian untuk slide selanjutnya, saya persilakan kepada Kak Saprini, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa materi, di antaranya project schedule, project research, halaman homepage, artikel, dan event. Yang pertama, project schedule.
Adapun tahapan pengerjaan yang kami lakukan selama 7 minggu ini antara lain, minggu pertama persiapan proyek dan membuat rancangan awal website, minggu kedua membuat desain halaman website untuk proyek front-end, minggu ketiga membuat API dan database untuk proyek back-end, minggu ketiga, keempat, dan kelima membuat fitur-fitur website CPN, minggu keenam melakukan testing fungsionalitas website dan pengembangan website, minggu ketujuh, evaluasi dan membuat dokumentasi untuk project brief. Oke, selanjutnya adalah project research. Bahasa pemrograman yang kami gunakan di sini adalah bahasa pemrograman JavaScript, framework CSS yang kami gunakan adalah Bootstrap 5, dan framework API yang kami gunakan adalah HPJS. Namun sebelumnya, untuk framework API, awalnya kami berencana menggunakan framework Express.js, namun kami mengalami kesulitan untuk memahami penggunaan tools, kerangka, serta menentukan logika untuk membuat handle fitur-fitur website kami. Sehingga kami menggunakan rencana cadangan dengan beralih menggunakan framework HPJS. Karena telah diajarkan pada kelas decoding backend pemula, mana terdapat latihan yang sudah dipraktikkan, kemudahan dalam membuat handle fitur-fitur website kami, serta memiliki panduan yang jelas dan dapat diikuti bagi pemula. Selanjutnya database, di sini kami menggunakan MongoDB. Tools menggunakan NPM dan GitHub, library, SwiftAller, Mongoose, Webpack 5, dan Joy. Next. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai halaman homepage, artikel, dan event. Ini adalah tampilan homepage, di mana pada homepage terdapat bagian navigasi, section hero, jumbotron, dan intro. Kemudian ada section artikel dan event. Untuk section artikel dan event, untuk tampilan homepage dibatasi untuk menampilkan 4 konten saja. Jika ingin melihat lebih banyak konten, dapat menekan tombol konten pada menu navigasi, lalu klik konten artikel atau event. Dan dapat dilakukan juga dengan mengklik more button pada section artikel dan event. Kemudian selanjutnya, next. Halaman konten artikel dan event, di mana pada halaman tersebut terdapat button untuk pengguna menambahkan artikel dan event. Kemudian terdapat juga fitur pencarian untuk mencari artikel dan event sesuai dengan kategori. Terima kasih. Baik, halaman web selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Taufik, kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini adalah halaman detail artikel dan event. Jadi pada halaman detail artikel dan event ini terdapat detail dari artikel dan event, mulai dari judulnya hingga deskripsinya. Kemudian ada juga tombol update dan delete-nya. Tombol update ini digunakan untuk mengupdate detail dari artikel dan event, dan tombol delete ini digunakan untuk mendelete artikel ataupun eventnya. Kemudian selanjutnya ini adalah tampilan form review artikel dan eventnya. Jadi di sini pengguna dapat meninggalkan komentar atau review untuk artikel maupun review atau komentar untuk event juga. Kemudian selanjutnya ada form create dan edit artikel. Jadi di sini mulai dari nama judul artikelnya sampai deskripsinya diinputkan di form ini. Kemudian selanjutnya ada form create dan edit event. Tampilannya hampir sama dengan pada form create dan edit artikel, yang membedakan input ke dalam halaman event. Selanjutnya ini adalah halaman About Us. Jadi di dalam halaman ini tertulis tentang website yang kami buat, kemudian siapa-siapa saja anggota tim dari kelompok kami. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Dikdo. Oke, terima kasih Taufik. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian footer. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah menu navigasi, yang kedua adalah link sosial media, dan ketiga adalah help center atau kontak yang bisa Anda hubungi, dan keempat adalah alamat. Oke, itu adalah presentasi hasil proyek dari kami. Meskipun kita tidak dapat menerapkan 2 fitur project plan tersisa dan terdapat perubahan framework API, namun kita di sini belajar dan mendapatkan pengalaman dalam mengerjakan sebuah proyek secara tim. Kita belajar untuk menentukan keputusan
dan menemukan solusi untuk bisa mengatasi suatu kendala yang kita hadapi, sehingga kita dapat menyelesaikan custom project kita dengan tepat waktu. Oke, itu saja. Kami dari kelompok CPNG 91 mengucapkan terima kasih telah menonton video presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.